Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Antv. Senang sekali rasanya saya Mona Ratuliu bisa kembali lagi bersama Anda pada pagi hari ini dalam Curhat Bareng Ustadz. Di mana seperti biasa Anda masih bisa curhat kepada kami mengenai apapun permasalahan Anda karena insya Allah kami akan membimbing Anda untuk menemukan jalan keluarnya. Dan pada pagi hari ini tentu saja Anda insya Allah tidak akan curhat kepada orang yang salah. Karena sudah hadir motivator kita Kang Kana Sutrisna. Assalamualaikum Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum para pemirsa Antv di mana saja berada. Waalaikumsalam. Nih Kang, udah penelpon juga udah ngantri Kang, walaupun acara kita baru dimulai. Tapi sebelum dimulai boleh berdoa dulu untuk mengawali hari kita ya Kang. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, alhamdulillah kami ucapkan kepadamu ya Allah, karena Engkau telah membimbing diri kami dari hidup-hidup kami yang telah kami lewati. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah bangunkan diri kami setelah Engkau membuat diri kami istirahat dengan tidur yang telah Engkau lelapkan diri kami. Dan saat ini kami terbangun dari tidur, karena Engkaulah yang melindungi diri kami. Hanya kepada Engkaulah kami serahkan seluruh jiwa raga ini, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan selain berdoa semoga supaya Anda juga lebih semangat menjalani hari ini. Kalau ada unek-unek silahkan telepon ke 021 8511 836 atau bisa juga SMS ke 9123 ketik Antv spasi curhat spasi isi pertanyaan. Dan kami juga masih hadir di email cbu@an.tv. Silahkan ke 021 8511 836. Kang Kana, sekarang kita lebih banyak lagi nih penelpon yang masuk Kang, karena Insya Allah. ya ini dia sudah ada yang masuk. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Mbak? Dengan Ibu Tina dari Jakarta. Oke, Ibu Tina silahkan curhatnya Ibu. Selamat pagi Pak Ustadz. Pagi. Mbak Mona juga. Selamat pagi Ibu. Begini, saya mau curhat nih tentang usaha saya. Iya. Begini, saya kan udah 3 tahun nih jualan. Tapi kayaknya tuh nggak ada perubahan dalam hidup saya. Setiap harinya tuh ada aja gitu, gali lubang tutup lubang. Udah gitu saya tuh pernah ke orang pinter, kayak nanyain soal feng shui-nya lah. Katanya sih posisi toko saya itu nggak bagus atau nggak hoki lah gitu katanya. Terus saya mikir apakah apa saya kurang amal, apa gimana ya, apa saya juga nggak bakat. Baik. Terus pertanyaannya, cara menanggulanginya dan langkah apa yang saya lakukan agar saya bisa sukses ke depannya Pak Ustadz. Gitu aja. Baik Ibu Tina, terima kasih banyak ya Ibu. Gimana nih Kang, punya usaha, ada kaitannya nggak sih dengan hoki, posisi toko dan lain sebagainya, sudah ke orang pintar dan lain sebagainya, gimana Kang? Kalau dilihat dari sudut pandang Baik, Islam terima sendiri. kasih Mbak Tina yang bertanya. Saya nggak tahu di mana tempatnya. Di Jakarta. Di Jakarta ya. Untuk mensikapi tentang kegagalan. Jadi kegagalan ini sebetulnya adalah anugerah dari Allah. Jadi kalau dibilang hoki dan tidak hoki, sebetulnya saya minggu yang lalu pernah membahas tentang keseimbangan antara positive thinking dengan positive feeling. Ya, Jadi, itu saya tertarik banget. Jadi kegagalan ini ketika kita memiliki positive thinking dan positive feeling, maka insya Allah kegagalan itu bisa disiasati. Jadi sebetulnya hoki dan tidak hoki itu tergantung dari diri kita. Kalau saya boleh menyimpulkan dari beberapa penyebab kegagalan, kegagalan itu pertama karena kita terlalu sering menilai diri kita terlalu rendah, atau bahkan perasaan kita menganggap bahwa diri kita saya nggak bakat nih menjadi tukang bisnis ataupun berbisnis, sehingga kita ya udah karena perasaan kita sudah beranggapan gagal akhirnya menjadi gagal. Yang kedua, setiap bertindak kita sering terpengaruh oleh mitos, misalnya kalau kita ingin pintar harus kaya. Kang Kana, ini menarik sekali pastinya, Ya. tapi tahan dulu karena kami akan kembali sesaat lagi. Insya Allah.
Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di Jakarta dan juga sekitarnya. Dan bagi Anda dua penelpon yang paling pertanyaan curhatnya paling menginspirasi, ada The Balance Ways untuk Anda dari Kang Kana Sutrista. Kang, sebelum segmen ini sudah ada Ibu Tina yang bertanya mengenai bagaimana menghadapi kegagalan dalam berusaha. Tadi Kang Kana yang pertama terlalu sering menilai diri sendiri rendah. Lanjut lagi yang kedua. Ya, yang kedua kita sering terpengaruh oleh mitos, misalnya kalau kita ingin bisnis harus betul-betul menguasai tentang ilmu bisnis. Betul memang, tapi ketika itu perasaan kita terinspirasi ke sana, maka dipastikan Menjadi kita membatasi diri ya, Kang? menjadi membatasi diri. Yang ketiga, biasanya kita terlalu melankolis atau suka memvonis diri terlebih dahulu bahwa diri kita ini dilahirkan dengan bernasib buruk. Gitu. Itu juga Jadi sebetulnya inti dari kegagalan kita ini karena pikiran kita, kita sendiri gitu ya? feeling kita, perasaan kita kadangkala diarahkan kepada sesuatu yang negatif, sehingga kita merasa diri kita, wah saya nggak cocok berbisnis, sehingga hokinya hilang. Nah, kalau untuk nyari hoki, cari orang pintar juga gimana, Kang? Iya, cari orang pintar. Orang pintarnya cuma jangan yang salah gitu kan. Tujuan untuk mencari orang pintar itu adalah untuk bagaimana strateginya agar bangkit dari sebuah kegagalan gitu. Tapi biasanya arahnya ke dukun, Kang. Gimana tuh? Nah itu menjadi musyrik nantinya. Oh, begitu ya. Gitu. Karena jangankan ke dukun, ke kiai saja misalnya, kalau itu kiainya dianggap mampu menyelesaikan selain dari Allah, maka itu musyrik hukumnya, Mbak Mona. Gitu. Baik, jadi yang penting kita harus percaya diri juga berarti ya, Kang? Harus yakin bahwa segala sesuatu kalau tidak diawali dengan keyakinan, dipastikan itu akan gagal. Karena dia ragu. Orang yang melangkah itu diawali dengan sebuah keraguan, itu pasti akan gagal hasilnya. Nggak akan mungkin berhasil. Nah, sudah ada penelpon lagi yang masuk. Assalamualaikum. Selamat pagi, Mbak. Iya, selamat pagi, Ibu. Dengan siapa? Dengan Ibu Siti dari Depok. Ibu Vivi? Ya. Iya, silakan Ibu Vivi. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Ya. Pak, ini mengenai masalah utang piutang. Utang piutang kenapa, Bu? Nah, saya pihak memberi hutang. Sementara yang berhutang saya tuh orang mampu, sangat mampu lah artinya ya, Pak. Nah, saya kan karena kasusnya sudah lama, 4 tahun, itu saya bagaimanapun caranya karena dia mampu, saya berusaha untuk menagih dengan cara-cara saya, telepon, SMS, datang atau tapi rupanya karena dia belum atau tidak berniat membayar, saya tetap berusaha lah bagaimana caranya telepon kemana aja gitu ya. Nah, rupanya dia tidak berkehendak dan justru dia bersikapnya lebih kasar, menjolimi saya, mengungkap aib saya dan keluarga saya dan artinya mempermalukan saya. Baik, Ibu Vivi. Nah, artinya apakah saya salah dengan sikap saya karena dia tidak menerima cara saya itu cara menagih utangnya. Baik, Ibu Vivi. Ya, makasih. Ya, ini sering terjadi sekali ya, Ibu Vivi. Waalaikumsalam. Gimana, Kang? Ini sering sekali terjadi yang ditagih hutangnya malah lebih galak daripada yang nagih gitu. Gimana? Jadi memang itu tabiat manusia. Memang orang ketika hutang itu kadang-kadang kita menyembah-nyembah supaya orang itu bisa memberikan pinjaman kepada kita. Itu sebenarnya memang tabiat buruk manusia. Makanya Allah katakan dalam sebuah ayatnya, Innal insana khuliqa halu'a wa idza khairu manua wa idza khairu manua wa idza syarru jazua. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi yang tidak stabil. Ketika dia ditimpa kesusahan, berkeluh kesah kemana-mana, ketika diberikan sebuah kesenangan, dia sering menepuk dada. Ketika seseorang misalnya punya masalah, katakanlah berkaitan dengan masalah ekonomi atau finansial, biasanya datang ke orang atau posko saudara, mengiba-iba supaya diberikan pinjaman. Setelah pinjaman itu didapat, dia terkadang lupa, bahkan dia mengabaikan terhadap kewajibannya. Bahkan sebetulnya dalam ajaran Islam, orang yang meninggal dunia membawa hutang itu akan terhijab. Amalnya tidak akan sampai. Bahkan kelak di akhirat ada orang yang disebut dengan muflis. Muflis itu adalah orang yang pailit, orang yang rugi, orang yang bangkrut. Adalah salah satunya ketika dia meninggal membawa hutang. Terus untuk Ibu Vivinya sendiri gimana tindakannya, apa yang harus dilakukan kira-kira? Nah, bagi si pemberi hutang gitu yang meminjamkan sesuatu ataupun meminjamkan uang, itu kita harus lihat orang ini
memiliki tabiat baik atau tidak, dia memiliki kemampuan untuk mengembalikan tentang pinjamannya atau tidak, itu berkewajiban juga. Ketika sudah terlanjur bahwa dia sudah menghutangkan uangnya kepada saudaranya yang lain atau kepada sahabatnya yang lain, maka si penghutang, katakanlah saya meminjamkan uang ke Mbak Mona, maka saya berkewajiban ke Mbak Mona untuk menagih. Permasalahan itu nanti dia tidak mengembalikan, kalau kita memiliki keikhlasan untuk melepaskan, itu jauh lebih baik gitu kan. Tapi kalau dia memiliki kemampuan untuk mengembalikan, tetap harus ditagih. Tetap harus ditagih. Bahkan saya ini yang memberikan hutang sama Mbak Mona, berdosa kalau tidak menagih. Oh, gitu Gitu. ya, Kang? Hukumnya menjadi berdosa kalau tidak ditagih. Kenapa? Karena niat pertamanya ketika ijab kabul adalah pinjam meminjam. Maka ketika pinjam meminjam itu harus dikembalikan. Itulah luar biasanya Islam yang memang Islam bukan saja membahas tentang hal-hal yang berbau ibadah secara khusus gitu. Hal-hal yang muamalah pun itu dibahas secara tuntas oleh Islam gitu. Itu yang disebut dengan ekonomi syariah. Sebenarnya urusan utang piutang ini juga dalam Islam sudah jelas ya, Kang? Sudah sangat jelas, sangat jelas. Jadi ketika orang memiliki hutang kemudian dibiarkan saja, nggak apa-apa, biarkan saja. Kalau memang ikhlas, ya nggak apa-apa. Tapi ketika di belakangnya grundel itu lebih baik ditagih. Oke, baik Kang Gitu. Kana. Untuk Anda masih boleh curhat di 021 8511 836. Kami tunggu sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih dalam Curhat bareng Ustadz dan masih ada The Balance Ways bagi Anda dua penelpon yang curhatnya paling menginspirasi ya, Kang ya. Ini The Balance Way itu adalah apa nih, Kang? Buku tentang Singkatnya. inspirasi untuk kehidupan, tentang masalah-masalah hidup yang mudah-mudahan dengan konsep sederhana yang saya tulis ini mampu menjawab tentang berbagai macam persoalan yang ada yang dikaitkan dengan spiritual Islam. Iya. Gitu. Dan bagi Anda, nah sudah ada penelpon. Halo, Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Mona, Iya, dengan siapa Mbak? Waalaikumsalam. dengan Heni di Kalimantan. Mbak Heni ya, silahkan Mbak Heni curhatnya. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mau tanya, Boleh. apa hukumnya apabila istri mengambil uang milik suami? Misalnya kalau di bank kan atas nama saya, nah cuman yang memakai uang itu untuk pekerjaan suami saya. Nah, saya mengambil uangnya dari bank atau melalui dompet dia. Itu hukumnya di mana, Pak Ustadz? Karena Baik. selama ini suami saya berangkat dari yang awalnya pernikahan saya, dari awal saya sudah 9 tahun menikah. Tapi dari selama 9 tahun kehidupan kami betul-betul dari bawah yang suami saya tidak punya pekerjaan. Tapi sekarang suami saya alhamdulillah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pekerjaan lebih bagus, dan saya diangkat oleh Allah, dan sekarang cuma satu, Pak Ustadz, suami saya itu orangnya terlalu loyal dan royal kepada teman-temannya. Nah, jadi saya menjaga supaya uang yang dia miliki tidak habis oleh teman-temannya. Saya ingin mengambil uang itu tanpa pengetahuan suami saya, tapi saya mau nabung uang itu, saya ingin tabung gitu. Ya. Bukan untuk saya bawa foya-foya, bukan, tapi saya ingin tabung. Nah, hukumnya apa apabila saya mengambil uang milik suami? Itu aja, Baik. Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Heni. Gimana Pak Ustadz? Niatnya sih ingin tanpa pengetahuan suami ingin menabung karena suami boros. Gimana Ustadz? Ya, memang kaitan ini cukup lumayan agak pelik ya. Artinya
Islam memang datang untuk mengatur bagaimana mekanisme hidup ini menjadi seimbang. Di dalam pernikahan, tujuan pernikahan itu adalah untuk terciptanya sebuah kebahagiaan, terjalinnya rasa yang mawaddah warohmah. Ketika terjadinya sebuah problem itu kan sesungguhnya bisa diselesaikan secara bersama-sama. Ketika berkaitan dengan apa yang terkait dengan Mbak siapa? Heni. Mbak Heni gitu kan, untuk mengambil uang memang dalam ajaran Islam mengambil yang milik suami tanpa izin itu sama saja mencuri gitu kan. Walaupun Tapi suami sendiri. ya walaupun suami sendiri. Tapi ketika itu tujuannya untuk hal-hal yang baik, tetap itu harus dibicarakan, dimusyawarahkan dengan baik pula, karena wasawirhum fil amri, dengan bermusyawarah itu kan jauh lebih baik gitu kan. Tapi ketika itu tidak bisa dilakukan, maka juga itu dibenarkan juga nggak apa-apa, karena memiliki suami yang sangat boros. Karena di dalam keluarga itu ada hak dan kewajiban. Si istri berhak juga mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin. Si suami itu berkewajiban untuk menafkahi istrinya. Kalau suami itu punya nafkah, apalagi yang menafkahi adalah istrinya, boroskan, itu dibolehkan untuk mengambil dalam rangka tujuannya untuk mengamankan agar nanti di dalam keluarga itu kan ada yang namanya anak yang harus dibiayai pendidikannya dan sebagainya. Maka kalau punya suami yang boros seperti itu ya harus diamankan gitu. Tapi kan. tetap lebih baik dimusyawarahkan. Ya, Kang? lebih baik dimusyawarahkan karena pasti ada jalan penyelesaiannya gitu. Baik, kami masih menerima telepon di 0218511836. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Mas. Silakan, Iya, mau curhat apa, iya. Mas? Iya, dari Amran di Bekasi. Oh iya, dari Amran di Iya, Bekasi Kota ya. Baru, Bekasi Barat. Baik, silakan curhatnya, Mas Amran. Iya, ini ya, Pak Ustadz, ya saya lagi merintis usaha nih. Saya udah adakan survei pasar segala macam tempat. Saya perlu nasihat yang lebih lagi tuh dalam pandangan perspektif Islam gitu. Karena kan sekarang ini banyak, Mas kalau mau buka usaha harus orang pinter lah, apalah. Saya mau yang murni gitu, kira perspektif Islam bagaimana, strateginya, kiat-kiat apa yang perlu saya lakukan gitu. Ya, baik, Mas Ya, Amran, terima kasih banyak. Gimana, Kang Kana, strategi berdagang di Islam? Strateginya Bapak, saya ada sebuah doa. Doa ini sebuah sangat menginspirasi dari perjalanan hidup saya. Gak usah ke orang pintar jadi Nggak usah dengan doa orang ini. pintar gitu dengan doa ini. Doa ini sangat populer. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rizal. Doa ini ada 8 strategi agar kita terbebas dari sebuah kesulitan. Nah, yang pertama, hindarkan dari rasa duka cita. Yang kedua, hindarkan rasa takut. Ketika orang berbisnis itu diawali dengan duka cita, biasanya akan ragu. Takut itu akan ragu. Kemudian jangan malas, itu kan al-bukhl, gitu kan? Jangan malas. Al-bukhl, azuzun, ya, hazani, itu adalah jangan takut. Karena ketakutan itu akan membuat diri kita menjadi takut untuk melangkah. Seorang pembisnis yang ulung, seorang pembisnis yang sukses, itu diawali karena keberaniannya. Kalau resiko itu udah biasa. Kan? High risk, high rizki. Oh. Orang yang risikonya tinggi, itu rizkinya biasanya akan tinggi. High risk, high return dalam bahasa manajemen. Nggak mungkin orang akan mendapatkan untung besar kalau dia tidak ada resiko. Kalau Pak Amran itu ingin sukses bisnisnya, nggak usah datang ke orang pintar gitu kan. Ikuti aja cara-cara Islam. Rasulullah itu kan seorang pembisnis yang sangat luar biasa ya, kan? untungnya. Selanjutnya jujur. Jujur, karena orang yang takut biasanya itu akan menutupi tentang kekurangan-kekurangannya. Jadi itu doa itu sangat populer sekali. Saya tidak mungkin akan membahas secara keseluruhannya. Di dalam buku ini sebetulnya ada. Jadi buku ini memang sangat menginspirasi tentang kiat-kiat kehidupan. Bagaimana Bapak bisnis supaya menjadi baik dan benar. Ini saya karena waktunya sangat singkat, jadi Bapak insya Allah bisa dapatkan buku ini dimanapun. Gitu. Dan mudah-mudahan Bapak dapat dari yang 2 tadi. Iya. Baik, bagi Anda yang kayaknya belum tuntas ya Kang, boleh dibaca di The Balance Way. Dan The Balance Way untuk
Mbak Tina dan Mbak Vivi. Oke, untuk Anda bisa dikirim nanti ya, Insya Kang Allah, Kana ya. ya. Terima kasih Kang Kana atas kehadirannya, terima kasih Sama-sama. atas motivasinya juga, inspirasinya. Datang lagi ya Kang minggu Insya depan. Allah, insya Allah, Ya, insya dan Allah. Anda juga datang lagi minggu depan setiap Senin sampai Jumat pukul 4:30 pagi. Jangan lupa 4:30 pagi kami pamit undur diri. Selamat menyaksikan Topik Pagi.